Banyak sekali cerita-cerita tentang Lebaran kali ini. Salah satunya cerita yang dibikin oleh Noel. Ya, Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang tahu-tahu sowan ke rumahnya Rizik Syihab. Apa iya Noel sekarang berkhianat ke Pak Jokowi? Ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah, kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah, kayak gitu kira-kira. Ya soal pesan khusus yang pasti tidak ada lah. Itu dari Pak Prabowo juga tidak ada. Ini kan momen ini open house, datang silaturahmi kan hal yang biasa. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Informasi, gimana kabarnya setelah libur Lebaran? Oh iya, tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak sekali cerita-cerita tentang Lebaran kali ini. Salah satunya cerita yang dibikin oleh Noel. Ya, Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang tahu-tahu sowan ke rumahnya Rizik Syihab. Apa iya Noel sekarang berkhianat ke Pak Jokowi? Iya kan? Soalnya begini loh. Ya, dulu FPI yang dipimpin oleh Rizik Syihab ketika kepemimpinan Pak Jokowi menjadi presiden itu kan dibubarkan. Sementara kita tahu Noel itu adalah ketua dari relawan Jokowi yang bernama Joman, Jokowi Mania. Dia adalah, boleh dibilang bukan hanya pengikut setia, bukan hanya sebagai seorang yang benar-benar mendukung Pak Jokowi, tapi dia juga salah satu penjilat utama dari Pak Jokowi. Tapi sekarang dia kemudian berkhianat dengan sowan kepada Rizik Syihab, mengatakan bahwa Rizik Syihab itu adalah tokoh yang patriotik, kemudian isu tentang radikalisme itu sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Loh, gimana? Padahal dulu Pak Jokowi membubarkan FPI karena memang FPI ini ideologinya nggak sesuai dengan Pancasila dan cenderung radikal. Tapi sekarang Noel yang notabene adalah pengikut Pak Jokowi tiba-tiba sowan ke Rizik Syihab. Udah mulai jadi kadrun nih. Nah, sekarang yang lebih aneh lagi, dengan jabatan dia sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia ini mewakili pemerintah. Dulu pemerintah membubarkan FPI di era rezim Jokowi, sekarang di era rezim Prabowo justru malah mendekat melalui Noel, melalui Wakil Menteri Tenaga Kerja. Apa hubungannya coba? Dengan jabatan dia sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, mewakili pemerintah, kan nggak seharusnya datang ke pentolan mantan ormas yang bermasalah, yang radikal. Sekarang begini, Noel ini seharusnya dia ini lebih memikirkan nasib beberapa warga masyarakat yang kena PHK sebelum Lebaran kemarin, seperti di Sritek Solo salah satunya, lalu kemudian di pabrik Nike, lalu di beberapa pabrik-pabrik yang lain, itu kan banyak sekali PHK. Tapi kenapa dia bukannya memikirkan itu, kemudian bersama Menteri Tenaga Kerja juga merumuskan formula bagaimana caranya menampung ex-karyawan pabrik yang di PHK itu, atau memberikan pelatihan lah, atau bagaimana, justru malah datang ke Rizik Syihab. Apa iya kemudian mantan-mantan karyawan itu, mantan-mantan buruh pabrik yang sudah di PHK mau dijadikan laskar? Ditampung di FPI? Kan enggak. Iya, kalau misalkan FPI ini adalah sebuah lembaga yang bisa memperkerjakan orang. Dan di sana itu pengangguran semua.
Sekarang mereka mau dikumpulin di situ. Ini pemerintah, dalam hal ini Noel mewakili pemerintah, kok bisa seperti ini? Apa korelasinya antara Kementerian Tenaga Kerja dengan FPI, dengan Rizik Syihab? Apalagi dia mengatakan bahwa Rizik Syihab ini adalah tokoh yang patriotik, lalu kemudian tidak relevan lagi tentang isu radikalisme. Kalau misalkan dari dulu radikal, kemudian organisasinya dibubarkan, kalau misalkan ini sekarang diomong sudah nggak relevan lagi, ya justru omongan Noel ini yang nggak relevan. Sekarang begini, saya mencurigai ini ada upaya-upaya untuk membangkitkan lagi FPI. Karena apa? Karena kita tahu bahwa FPI dulu akarnya atau awal munculnya itu adalah sebetulnya dari PAM Swakarsa yang dibentuk di era Orde Baru. PAM Swakarsa ini kan ormas yang kemudian mengumpulkan orang-orang sipil, masyarakat sipil yang digunakan untuk dibenturkan dengan pendemo pada waktu itu. Orang-orang yang tidak sepaham atau yang mengkritik, kemudian juga ingin menggulingkan pemerintahan rezim Soeharto pada waktu itu. Dibentuklah PAM Swakarsa. Nah, setelah itu kemudian PAM Swakarsa ini adalah bibit dari FPI yang kemudian di sana dimasukin seperti orang-orang seperti Rizik Syihab yang kemudian dijadikan sebagai pentolan, dijadikan pemimpin, akhirnya berubah menjadi ormas keagamaan yang mengatasnamakan Islam. Kan awalnya seperti itu. Nah, setelah kemudian di rezim Jokowi dibubarkan organisasinya, sementara orang-orangnya masih tetap bisa keluar-keluar meskipun juga membentuk ormas baru dengan nama yang hampir sama, tapi kan orang-orangnya masih ada itu-itu juga. Nah, sekarang kemungkinan, kalau bagi saya melihatnya ini ada kemungkinan untuk dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak juga demo-demo yang mencoba untuk, menurut pemerintah, ini mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran pada hari ini. Mereka kemudian kemarin mendemo tentang Undang-Undang TNI, lalu kemudian ini ada rencana lagi demo tentang RUU Polri, lalu kemudian juga banyak sekali kejadian-kejadian yang memungkinkan untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran. Sepertinya begitu, dan bagi saya kemungkinan ini adalah salah satu upaya untuk mendekati FPI lagi, untuk membangkitkan lagi, dijadikan lagi sebagai tameng bagi pemerintah untuk dibenturkan kepada masyarakat sipil yang melakukan demo. Karena apa? Karena kalau kita melihat sejarah kedekatan antara Presiden Prabowo dengan Rizik Syihab itu sudah berlangsung sangat lama. Dari 2014, kemudian 2019, Rizik Syihab dan anak buahnya semuanya, Laskar dan sebagainya, itu adalah pendukung Prabowo pada waktu itu. Kemudian mereka ini juga sangat amat membenci Jokowi. Nah, kemudian hubungan antara Prabowo dengan Rizik Syihab ini kan sempat renggang ketika Prabowo kemudian bergabung di pemerintahan Jokowi di tahun 2019 menjadi Menteri Pertahanan. Ini hubungan sempat renggang. Mungkin cuma gimmick, mungkin ya. Kalau bagi saya cuma gimmick karena pada waktu itu posisi Presiden Prabowo adalah menterinya Jokowi. Tapi sekarang ketika Prabowo sudah menjadi presiden, kemungkinan hubungan ini akan dilanjutkan lagi. Buktinya kemarin, orang-orang dari Gerindra itu tiba-tiba juga sowan ke Rizik Syihab. Bayangkan, ketika Prabowo dilantik jadi presiden, orang-orang dari Gerindra, anak buah Prabowo, datang ke Rizik Syihab untuk melakukan sowan. Entah hubungannya apa, kemudian Rizik Syihab ini dipandang kapasitasnya sebagai apa, kan kita juga nggak tahu. Padahal kan dia juga bukan siapa-siapa. Tapi merasa bahwa Rizik Syihab ini penting untuk didatangi, penting untuk dilakukan silaturahmi. Untuk apa? Coba. Kalau tidak untuk ada arah ke sana, ingin dijadikan lagi sebagai, dibangkitkan lagi, dijadikan lagi sebagai PAM Swakarsa seperti di era Orde Baru dulu, untuk mencegah kemungkinan kalau misalkan nanti ada demo susulan selepas Lebaran ini, akan dibenturkan lagi dengan orang-orang yang demo itu, terutama di kalangan mahasiswa. Mungkin itu, kalau dalam kacamata saya, mungkin kejauhan ya, pandangan ini kejauhan. Tapi kalau dalam angan-angan saya, kok sepertinya begitu, ada upaya-upaya seperti itu. Mungkin juga bukan dalam waktu dekat, mungkin juga. Tapi mungkin dalam jangka panjang itu bisa saja terjadi. Apalagi kalau yang diutus adalah Noel, karena Noel memang
kita tahu dia juga sempat dekat dengan beberapa tokoh FPI seperti Munarman kemarin. Dia kan juga menjadi saksi di persidangan Munarman. Kedekatan Noel dengan FPI ini kan memang tidak dibantahkan, tidak terbantahkan. Dan sekarang sudah mulai kelihatan. Noel yang dulu menjadi penjilat Jokowi, sekarang menjadi penjilat Prabowo, ditugaskan untuk mendekati FPI lagi. Apalagi keluar dari mulut si Noel bahwa Rizik Syihab adalah sosok yang patriotik dan tidak relevan lagi dengan urusan radikal-radikal itu. Nah, jadi kita harus tetap waspada. Bagaimana nanti kemungkinan besar akan terjadi benturan antara masyarakat sipil di kalangan bawah, benturan horizontal antara orang-orang yang dianggap pro dengan pemerintah seperti FPI yang akan dibangkitkan lagi dengan orang-orang yang kontra dengan pemerintah, kemudian tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini. Nah, itu tetap harus kita waspadai. Karena apa? Karena kalau dibenturkan dengan TNI, itu kan nanti jadi masalah. Karena TNI kok malah melawan berhadapan dengan masyarakat. TNI malah merugikan masyarakat sendiri. Tapi kalau dibenturkan sipil dengan sipil, nah itu yang mungkin akan diambil sisi positifnya bagi pemerintah. Tapi ingat, kita nggak akan pernah tinggal diam. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia yang lebih damai. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya.